Bobby Dunbar Junior ini bertanyalah sama ayahnya tuh begini, "Ayah, bener nggak sih ya kalau ayah ini beneran Bobby Dunbar?" Kata anaknya gitu. What? Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggraini, you can call me Devita. Oke, kali ini gue mau ngajak kalian ke satu kasus lama di Amerika yang menurut gue ini menarik dan agak bikin gue mikir. Jadi waktu itu tahun 1912, ada seorang anak kecil bernama Bobby Dunbar tiba-tiba menghilang saat sedang liburan bersama keluarganya. Dan keluarganya ini tentu aja panik dan langsung mencari kemana-mana. Sampai beberapa bulan kemudian, mereka ini mendapat kabar kalau katanya Bobby ini akhirnya ditemukan. Tapi masalahnya, tiba-tiba ada seorang perempuan lain yang juga bilang, "Itu bukan Bobby, itu anak saya." Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Jadi gini ceritanya. Di kota kecil Opelousas, Louisiana, tinggallah suatu keluarga bernama keluarga Dunbar. Sang suami bernama Percy Dunbar dan istrinya bernama Lacey Dunbar. Mereka ini dikaruniai dua orang anak. Anak sulung mereka bernama Robert Clarence Dunbar, biasa dipanggil Bobby, dan anak kedua mereka bernama Alonzo Dunbar. Nah, suatu hari pada tanggal 23 Agustus 1912, keluarga ini nih ada rencana untuk pergi piknik dan sekaligus mau mancing di Swiss Lake, sebuah rawa di Saint Landry Parish, yang lokasinya itu sebenarnya tuh nggak jauh dari rumah mereka. Swiss Lake ini adalah sebuah danau, tapi bukan danau jernih yang bisa buat berenang-renang. Kalau yang gue baca sih ya, dia ini tuh semacam rawa, becek, dan dihuni oleh aligator. Kalau kalian ada yang tahu, boleh koreksi atau tambahin informasi. Oke, jadi tempatnya ini emang berbahaya kalau buat anak kecil. Nah, keluarga ini pikniklah ke sana. Di tengah kesibukan piknik itu, Bobby yang waktu itu masih berumur 4 tahun tiba-tiba hilang. Mereka ini nggak ada yang tahu persis kapan si Bobby ini lepas dari pengawasan. Yang jelas, pas mereka sadar Bobby ini kok udah nggak ada di sekitar mereka. Pencarian waktu itu tuh langsung digelar. Mereka cari-cari kemanapun, tapi yang nggak ketemu. Yang dikhawatirin itu gimana kalau sampai si Bobby ini tenggelam dan dimangsa sama aligator. Bahkan warga sekitar ini sampai membedah beberapa aligator di rawa itu buat mastiin, takut-takut ada sisa tubuh anak yang ada di dalam aligator. Tapi tetap aja guys, nggak ketemu apapun. Pencarian ini nih terus dilakukan. Keluarga Dunbar ini langsung bikin tawaran. Bagi siapapun yang bisa nemuin Bobby, mereka bakal ngasih hadiah $1.000. Angka segitu, kalau di tahun 1912 ya itu tuh gede banget guys. Tapi keluarga Dunbar ini ya emang pada dasarnya emang udah orkai gitu loh. Dia ini keluarga kaya, apalagi nih yang hilang ini kan adalah anak mereka. Apalah arti $1.000 ya kan? Oke lanjut, pencarian pokoknya terus dilakukan dan masih terus dilakukan. Bulan demi bulan berlalu. Tapi Bobby tetap belum bisa ditemukan. Bahkan keluarga Dunbar ini waktu itu sudah menaikkan angka hadiahnya. Dari yang tadinya $1.000 dinaikkan sampai $6.000. Berita tentang anak hilang ini tuh juga udah nyebar ke koran-koran seluruh Amerika Serikat. Bobby Dunbar ini jadi semacam nama yang dikenal secara nasional, tapi belum juga untuk ditemukan. Hingga 8 bulan kemudian, April 1913, mereka ini nih mendapatkan titik terang. Jadi waktu itu nih, ada aparat yang menghubungi keluarga mereka ini dan bilang kalau mereka ini menemukan Bobby di dekat sebuah kota Columbia, Mississippi. Nah, si aparat ini nih waktu itu tuh ngeliat bahwa katanya si Bobby ini nih sedang jalan sama seorang laki-laki bernama William Kenwell Walters, yang bekerja sebagai tukang keliling reparasi piano dan organ dari kota ke kota. Nah, waktu dijelaskan ciri-cirinya, dari mulai rambut pirang, matanya biru, usianya juga sama, dan menurut mereka nih secara fisik ini nih emang mirip banget sama deskripsinya fisiknya Bobby. Setelah itu Walters ini langsung ditangkap. Tapi Walters ini nih bersikeras, kata dia tuh gini, "Bukan pak, anak itu tuh bukan Bobby Dunbar, anak ini nih namanya Charles Bruce Anderson, panggilannya itu Bruce, dia itu bukan Bobby Dunbar." Terus ditanya nih sama aparat, "Jadi dia siapa kamu?" Kata aparat gitu, "Dia anaknya Julia Anderson." Nah, si Julia ini nih pak, dia itu adalah buruh tani di keluarga saya. Saya juga udah izin kok ke Julia buat bawa anak ini jalan-jalan. Si Walters ini coba ngejelasin gitu ke aparat.
Tapi karena berhubung waktu itu anak ini nih mirip banget sama si Bobby ini, ditambah tekanan publik ini udah segede itu waktu itu, namanya kan udah jadi berita nasional lah ya bisa dibilang. Mungkin ibaratnya tuh kayak si aparat ini udah pada kena tekanan gitu dari publik. Kayak gimana sih ini nih aparatnya cari anak hilang aja nggak becus gitu kan mungkin kan. Akhirnya mereka ini tetap memanggil keluarga Danbar buat datang aja ke sana dan biar mengidentifikasi aja secara langsung. Nah, ini bagian yang bikin kasus ini tuh aneh guys dari awal. Beberapa koran waktu itu tuh ngejelasinnya tuh beda-beda reaksi mereka ini pas ketemu. Jadi waktu si keluarga Danbar ketemu sama Neng ini nih, kata si koran-koran ini beda-beda gitu loh. Malah lebih ke saling kontradiksi satu sama lain. Katanya itu gini, ada koran yang bilang bahwa pas anak itu begitu ketemu sama Lesti langsung teriak mama gitu kan. Terus mereka ini langsung pelukan erat. Nah, ada koran yang ngomong gitu. Tapi ada koran lain juga yang bilang sebaliknya bahwa katanya anak itu tuh malah nangis pas ketemu sama keluarga Danbar. Dan katanya di koran lain juga itu Lesti sendiri juga bilang katanya kalau dia ini nggak yakin kalau anak itu tuh adalah anaknya. Bahkan juga nih ada juga koran yang bilang bahwa kedua orang tua Bobby awalnya ini malah justru sama-sama ragu ini anak gua apa bukan ya gitu kan. Begitu juga pas anak ini ketemu sama si Alonzo yaitu adiknya si Bobby itu, satu koran waktu itu bilang katanya tuh gini bahwa mereka ini nih katanya begitu ketemu ini saling kenal dan memanggil nama Alonzo terus mencium adiknya katanya si Bobby ini si anak itu ini gitu. Tapi koran lainnya juga bilang kalau katanya anak itu tuh nggak nunjukin kalau mereka ini saling kenal. Pokoknya koran-koran waktu itu tuh beda-beda banget reaksinya. Lalu di keesokan harinya si Lesti ini nih memandikanlah anak itu. Ya mungkin karena dia ini kan ibunya Bobby, mungkin dengan begitu nanti dia bisa memastikan kayak bener gak sih ini anak gua gitu kan. Nah setelah si Lesti memandikan anak itu, lalu dia periksa-periksa nih badannya. Nah, pas periksa-periksa itu, dia menemukan sesuatu di tubuh anak itu. Dia bilang kalau dia kenal sama tai lalat dan bekas luka yang ada di tubuh si anak ini. Dan akhirnya dia bilang, saya yakin ini anakku, katanya si Lesti ini. Lalu anak itu langsunglah dibawa pulang ke rumah mereka di Opelousas, Louisiana. Bahkan di kotanya aja mereka ini bikin arak-arakan penyambutan buat merayakan kepulangannya Bobby. Pokoknya euforia banget. Tapi belum lama euforia itu jalan, muncullah seorang wanita dari North Carolina dan bilang bahwa itu adalah anaknya dan bukan Bobby Danbar. Wanita itu adalah Julia Anderson. Kalian inget kan sama si Walters yang bilang kalau anak itu tuh bukan Bobby, tapi dia ini anaknya Julia Anderson. Nah, si Julia ini akhirnya datanglah ke Louisiana dan menjelaskan kalau ini adalah Bruce anakku dan dia itu bukan Bobby Danbar. Saya memang mengizinkan Walters buat bawa Bruce jalan-jalan, tapi cuman buat perjalanan 2 hari doang karena katanya cuman mau diajak ke rumah kerabatnya Walters. Tapi memang si Walters ini nggak balikin anakku sesuai janjinya. Dia malah ajak anakku berbulan-bulan. Jadi Julia ini ngasih kesaksian waktu itu di publik tuh begitu. Jadi kalau kata si Julia ini intinya si Walters ini waktu itu janjinya mau ngajak anaknya ini 2 hari aja, tapi ternyata malah diajak keliling selama berbulan-bulan. Oke, dari penjelasan si Julia ini di publik, disinilah bagian yang paling menyedihkan. Pihak berwenang waktu itu yang mengurus kasus ini langsung menghadapkan 5 anak laki-laki seusia anaknya Julia, termasuk anak yang sudah diklaim oleh keluarga Danbar, tanpa dikasih tahu mana yang mananya. Kayak semacam tes identitas lah, apakah si Julia ini bisa mengenali anaknya sendiri di antara anak-anaknya yang lain. Terus pas si anak yang diklaim keluarga Danbar ini ditunjukkan atau dilihat ke si Julia ini, anak ini sendiri tuh nggak menunjukkan reaksi kalau dia ini kenal sama si Julia. Anak itu juga tuh nggak manggil Julia dengan sebutan mama. Pokoknya dia ini diem aja kayak orang asing gitu loh pas ketemu sama si Julia ini. Nah karena nggak ada reaksi apapun dari si anak itu, lalu si Julia lah yang harus memastikan di situ. Di situ si Julia ini bilang gini, saya belum yakin itu anak saya dan saya juga belum bisa memastikan dari wajah atau posturnya doang, kata si Julia waktu itu gitu. Oke, setelah itu keesokan harinya si Julia ini diizinkanlah untuk buka baju anak itu dan memeriksa tubuhnya, sama kayak yang waktu Lesti lakuin waktu itu. Setelah diperiksa, abis itu tuh dia bilang kalau dia yakin bahwa itu tuh Bruce anaknya. Tapi masalahnya berita soal dia yang gagal mengenali anaknya di percobaan pertama itu udah kadung nyebar duluan. Ditambah lagi koran-koran waktu itu tuh udah mulai nyerang karakter moral Julia. Karena ternyata ya guys ya, si Julia ini sebenarnya punya 3 anak
yang lahir di luar nikah. Tapi 2 di antaranya ini sudah meninggal. Nah, waktu itu hal ini tuh dipakai untuk menjatuhkan kredibilitasnya si Julia di mata publik dan pengadilan. Julia juga ini nggak punya uang buat lanjutin perlawanan hukum yang panjang. Akhirnya ya sudahlah, dia pulanglah ke North Carolina karena udah pasti ya dia bakal kalah gitu. Secara kan keluarga si Dunbar ini keluarga kaya gitu kan ya. Oke, tapi ceritanya tuh nggak berhenti di situ guys. Julia waktu itu balik lagi ke Louisiana pada beberapa waktu kemudian. Tapi kali ini untuk sidang Walters yang dituduh menculik tadi. Nah, di sana si Julia ini ketemulah sama warga Poplarville, Mississippi, kota tempat di mana Walters dan anaknya itu sering singgah selama mereka ini jalan-jalan keliling. Dan menariknya, banyak warga Poplarville yang justru bersaksi mendukung Walters. Mereka bilang bahwa mereka ini udah sering lihat Walters jalan bareng sama anak itu. Bahkan sebelum Bobby Dunbar ini dilaporkan hilang. Artinya, kalau kesaksian ini benar, ada bukti kuat kalau anak itu tuh udah bareng Walters duluan sebelum kasus penculikannya si Bobby ini kejadian. Berarti kemungkinannya anak itu tuh bukan Bobby. Tapi pengadilan waktu itu tuh tetap memutuskan bahwa itu adalah Bobby Dunbar dan Walters ini dikirimlah keluar dari Mississippi ke Louisiana buat disidang. Dan akhirnya keluarlah putusan vonis bersalah atas penculikan kepada Walters dengan hukuman penjara seumur hidup. Di sini, Walters menjalani 2 tahun dari hukumannya. Pengacaranya di sini nggak nyerah, dia terus berusaha untuk mengajukan banding. Dan akhirnya berhasillah membuat Mahkamah Agung Louisiana membatalkan vonis itu lewat banding. Dan karena biaya buat persidangan ulang dianggap kemahalan, jaksa di Opelousas milih buat nggak nuntut ulang, dan Walters akhirnya dibebaskan. Setelah bebas, Walters ini kembali ke kehidupannya yang berpindah-pindah. Lalu dia meninggal 7 April 1945 dan dimakamkan di Pueblo, Colorado di samping istrinya. Menurut keluarganya, sampai akhir hayatnya dia tetap bersikeras bahwa dia nggak bersalah, guys. Dan untuk Julia Anderson sendiri, setelah sidang itu, dia malah sangat diterima dengan hangat sama warga Poplarville. Dia juga akhirnya menikah, dan dari pernikahannya dia memiliki 7 anak, serta menjadi orang yang sangat taat beragama. Bahkan dia ikut mendirikan gereja dan jadi bidan buat komunitas kecil di sana. Dan menurut anak-anaknya Julia, ibunya ini tetap sering bercerita soal anaknya yang hilang. Dan keluarganya ini selalu percaya bahwa anak yang hilang itu telah diculik oleh keluarga Dunbar. Lalu pada 1 Februari 1940, Julia Anderson meninggal dunia. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, anak yang dibesarkan sebagai Bobby Dunbar juga telah tumbuh besar. Dia sudah menikah dan mempunyai 4 orang anak. Dan saat itu, dia juga memiliki pekerjaan sebagai pemilik pom bensin. Sampai suatu ketika di tahun 1954, salah satu anaknya Bobby Dunbar, yaitu Bobby Dunbar Junior ini, bertanyalah sama ayahnya tuh begini. Ayah, bener nggak sih ya kalau ayah ini beneran Bobby Dunbar? Kata anaknya gitu. What? Kan ya. Dan waktu itu si Bobby Dunbar jawab gini, aku tahu siapa aku dan aku tahu siapa kamu. Selain itu nggak ada yang penting, katanya si Bobby Dunbar gitu. Kata dia ngomong ke anaknya kayak gitu, ya nggak tahu apa maksudnya. Setelah itu ya udah nggak ada kejadian-kejadian lagi di tahun-tahun itu. Sampai di 8 Maret 1966, Bobby Dunbar meninggal dunia. Jadi selama hidupnya soal identitasnya dia adalah Bobby Dunbar. Oke lanjut, cerita ini tuh ternyata nggak berhenti di situ guys. Kita langsung lompat ke tahun 1999. Nah ini nih menarik banget menurut gua. Jadi pada tahun itu si Bobby Dunbar ini udah punya cucu. Nah salah satu cucunya yang bernama Margaret Dunbar Cartwright, ternyata dia ini penasaran dan iseng sama berita kisah masa lalu kakeknya. Terus karena rasa penasarannya ini, si Margaret ini langsung baca ulang arsip koran yang lama. Terus dia ini wawancarain juga anak-anaknya Julia Anderson yang masih hidup. Sampai dia ini juga mempelajari ulang catatan pengacara Walters dulu. Awalnya nih ya, pemikiran Margaret waktu itu tuh kayak dia tuh berharap penelusuran ini nih bakal makin ngebuktiin kalau kakeknya ini memang beneran Bobby Dunbar yang asli. Tapi pas makin dalam dia gali kasus ini, malah justru makin banyak keraguan yang muncul. Tahun 2004, ada seorang jurnalis Associated Press yang mendengar soal investigasinya si Margaret ini. Dan dia ini langsung datang buat liputan. Pertama-tama investigasi yang dilakukan ini dimulai dari Bobby Dunbar Junior, yaitu anak dari si Bobby Dunbar yang udah meninggal. Nah, si Bobby Dunbar Junior ini, dia ini setuju buat dites DNA.
Lalu sampelnya ini akan dibandingkan sama DNA dari Alonzo Dunbar, yaitu Alonzo adik kandungnya si Bobby Dunbar itu. Jadi kalau memang Bobby Dunbar Junior ini cucu sah keluarga Dunbar, DNA-nya harusnya nyambung sama garis keturunannya Alonzo. Dan kalian tahu guys, begitu hasilnya keluar, duar, Bobby Dunbar Junior sama sekali tidak ada hubungan darah dengan keluarga Dunbar. Artinya apa? Artinya adalah anak yang dulu diklaim jadi Bobby Dunbar, anak yang dibesarin oleh keluarga Dunbar, dikasih parade penyambutan yang heboh di kota, dan bikin William Walters di penjara, itu memang bukan Bobby Dunbar. Dan benar bahwa dia adalah Bruce Anderson, anak kandung Julia. Persis seperti yang Julia sama Walters ini bilang di awal dulu, 92 tahun sebelumnya. Sementara, lalu di mana Bobby Dunbar yang asli? Nah, sampai sekarang nggak pernah ditemukan, guys. Margaret sendiri dalam wawancaranya ini berpendapat kemungkinan besar Bobby kecil ini tenggelam di Swiss Lake. Dan kemungkinan jasadnya ini mungkin dimakan sama aligator di rawa itu. Tapi ini murni hanya dugaan pribadinya, bukan fakta yang bisa dibuktikan. Terus kalau soal hubungan Walters dan Bruce sendiri, ini juga nggak pernah benar-benar clear. Kenapa kok Walters ini kok bisa ya dia ini ngebawa anak orang lain sampai berbulan-bulan? Ya walaupun mereka udah saling kenal dan itu anak pekerjanya, tapi kalau katanya sih ada dugaan dari keluarga besar mereka bahwa Walters ini kemungkinan ayah atau pamannya Brass gitu. Dan itu sebabnya dia bawa anak itu dengan niat menolong, karena waktu itu nih Julia ini lagi kesulitan ngurus semua anaknya sendirian. Tapi ya ini juga cuma semacam dugaan, karena sampai hari ini hubungan pasti Walters dan Julia nggak pernah dikonfirmasi lewat dokumen resmi manapun atau melalui tes DNA. Setelah kebenaran ini terungkap, buat keluarga Julia Anderson dan keluarga Walters, hasil DNA ini jadi semacam pembenaran karena akhirnya nama mereka berdua ini bersih dari tuduhan yang udah nempel hampir di 1 abad. Tapi, kalau untuk keluarga besar Dunbar sendiri, justru ini malah jadi sumber konflik. Banyak dari anak cucu yang udah kadung menganggap diri mereka bagian dari keluarga Dunbar, yang sudah punya ikatan emosional yang nyata dan malah kesel sama Margaret karena kayak ngapain sih ngungkit-ngungkit lagi ini ke publik, menurut mereka itu gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya kan? Terus di tahun 2008, kisah investigasi Margaret ini diangkatlah jadi episode radio dokumenter This American Life yang judulnya The Ghost of Bobby Dunbar. Dan sampai hari ini, identitas asli Bobby Dunbar, anak yang hilang di Swiss Lake tahun 1912, tetap jadi misteri yang nggak pernah terpecahkan. Guys, awalnya tuh gue sebenarnya bingung sih. Kenapa si Bruce ini tuh yang pada saat itu lagi diklaim jadi Bobby Dunbar ini kok bisa nggak ngenalin sama mamanya sendiri si Julia? Kenapa kok dia ini sama sekali nggak nunjukin reaksi apa-apa pas ketemu sama mamanya? Tapi kalau dipikir lagi ya mungkin wajar sih ya, ini anak umur 4 tahun. Abis nggak ketemu mamanya selama berbulan-bulan. Terus tiba-tiba tuh dia dihadapkan ke situasi yang tegang dan asing buat dia. Mungkin wajar aja kalau hal ini tuh buat dia jadi bingung dan nggak langsung bereaksi, kayak tertekan gitu loh. Terus yang bikin makin menarik, pertemuan Bruce dan Julia ini juga sama nggak sih sama waktu si Bruce ini ketemu sama si Lacey Dunbar. Lacey sendiri juga waktu itu tuh nggak langsung kan buat yakin kalau anak itu adalah Bobby Dunbar anaknya. Baru setelah dimandikan dan diperiksa-periksa badannya, baru si Lacey ini bilang dan yakin kalau itu anaknya. Ya persis sama kayak yang dialami sama Julia, sama-sama ragu di awal, sama-sama baru yakin setelah periksa-periksa fisiknya. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya, kenapa pas si Lacey Dunbar ini bilang yakin itu anaknya, semua orang ini langsung percaya. Tapi, kenapa pas Julia bilang hal yang sama, dia malah nggak dipercaya, bahkan kredibilitasnya sebagai ibu dipertanyakan. Padahal reaksi mereka berdua ini ya sama aja. Dan kalau dilihat lagi, Julia ini nih ya memang cuma buruh tani biasa, nggak punya uang buat bayar pengacara atau lanjutin perlawanan hukum. Sementara keluarga Dunbar punya pengaruh sosial dan finansial yang jauh lebih kuat di kota itu. Jadi mau nggak mau, ini bikin kita mikir, apakah keputusan pengadilan waktu itu tuh murni soal bukti, atau ada peran siapa yang lebih berdaya di mata hukum? Oke guys, segitu dulu cerita hari ini. Kalau kalian ada pendapat lain soal cerita ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lelah untuk cari duit yang banyak. Sampai ketemu di next video. Bye!